Halo, perkenalkan nama saya Yonas. Saya mahasiswa program profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di kampus Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan PPL 1, 2, dan 3. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya? Sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kegiatan belajar kita awali dengan apa? Doa. Kemarin siapa yang ditunjuk doa? Ini. Oke, silakan. Ayo doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dalam nama Allah, dan selamat pagi Allah Bapa, terima kasih atas pernyataanmu menanggapi apa yang Bapak Ibu guru kami sampaikan kepada kami hari ini. Ya Bapak, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan, dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya sudah membuka kita dalam pertemuan hari ini. Sekarang saya mau ngecek kehadiran kalian. Ini kita sampai dengan masalah ini ya. Kita absen dulu ya. Amelia Agatha, Andre Sebastian sakit. Ya. Christopher Juniati. Oke, berarti ada 3 orang nih sakit nih. Semoga kita doakan ya, semoga lekas sembuh lah yang bagi yang sakit ya. Oke, kita masih melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, saya mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, ya. Lagu nasionalnya Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Oke, kalau bisa sekarang berdiri biar lebih semangat sedikit. Ini yang keras ya, yang lantang ya. Garuda Pancasila.
bersikap kritis terhadap pengaruh media massa ini akan mempengaruhi cara Anda menggunakan media sosial dan media massa ke depannya. Ayo, supaya ada informasi langsung kalian sebarkan atau dicek dulu bagaimana? Dicek dulu. Pak, dari sumber terpercaya. Mencari kebenarannya dulu dari sumber terpercaya. Artinya kalian tidak langsung menyebarkan ya. Oke. Nah, itulah salah satu cara kita bersikap kritis terhadap media massa. Ya, jadi kemarin kita telah belajar bahwa tidak semua informasi yang ada di media massa itu benar. Ya, tidak semuanya benar. Artinya ada yang benar, ada yang tidak benar. Artinya kalian harus punya sikap kritis dan harus terlebih dahulu mengeceknya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana ajaran Katolik menurut kita untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media massa? Nah, yang kedua, bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana Anda harus memiliki untuk tidak membagikan informasi dari media massa karena tidak sesuai dengan ajaran? Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, saya mau mengajak kalian untuk menjawab soal untuk tes awal ya, bagaimana mengukur kemampuan kalian. Ada buah HP semua ya? Ada ya? Ada kota kan? Oke, kalau yang ada kota silakan pakai kotanya, kalau nggak ada nanti setting ya. Linknya sudah saya kirim ke HP kalian. Tulis nama lengkap kalian. Gitu. Ya, waktunya kurang lebih 5 menit ya. Jadi selama silakan jawab. Udah bisa masuk semua kan? Ya. Waktunya 3 menit lagi. Oke, udah semua? Sudah. Udah semua ya? Kalau sudah, saya pilih siapakah yang akan menempati peringkat teratas. Kita cek dulu. Oke, teratasnya Penelanda Yuni. Mana Penelanda Yuni? Yang kedua itu Amelia Agatha. Amelia. Yang ketiga Garland Panamuan. Oke, yang lain yang berkecil hati ya, karena ini tuh, yang lain juga sudah baik dan sudah bagus ya. Oke, silakan sekarang HP-nya disimpan lagi ya. Materi kita hari ini bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin kita belajar lebih bagaimana media massa itu, contoh-contoh media massa, fungsinya untuk apa, terus bagaimana cara kita bersikap kritis dalam media massa. Nah, kalau hari ini kita lebih ke pandangan gereja Katolik. Nah, ini tujuannya peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur pada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Nah, dari tujuan ini ada pun kriteria yang mau kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik menyimpulkan ajaran kitab suci dan ajaran gereja yang berkenaan dengan sikap kritis dan terhadap pengaruh media massa. Yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan untuk menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam memilih, menggunakan dan membagikan informasi dari media massa, termasuk dalam menentukan apa yang layak untuk diikuti
atas kemampuan kritis yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, peserta didik konsisten mengintegrasikan rasa syukur dalam penggunaan media massa dengan berfokus pada konten yang mendukung nilai-nilai Katolik, menghindari yang bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Nah, ini adalah kriteria atau yang ingin kita capai pada hari ini ya. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini nanti kita akan diskusi kelompok kembali. Kita akan membahas tentang kriteria ini ya, nanti kita akan berkelompok lagi. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video. Jadi video ini tentang penyebaran berita hoax ya. Ya. Jadi silakan kalian simak isi berita dalam video ini. Saksikan isi dari video. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap konten kreator sekaligus penyebar hoax video bakso tikus di kota Surabaya. Pelaku meminta maaf ke pemilik kedai bakso dan mengakui kesalahannya. Polisi mengungkap kasus video yang mengunggah gambar bakso daging tikus ini di akun media sosial di kota Surabaya. Penyebar video ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mengunggah video bakso tikus hanya iseng. Pelaku meminta maaf ke pemilik kedai bakso dan mengakui kesalahannya dalam membuat video yang membuat warga resah. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Mujito, pemilik bakso Robolawit, atas perbuatan saya yang menyebarkan video hoax bakso bulu tikus Robolawit, dan saya bukan pembuat video tersebut pada tanggal 14 Juli 2024. Kesalahan tersebut dikarenakan kebutuhan saya tanpa konfirmasi langsung kepada pihak bakso Robolawit. Nah, tadi kita telah menyaksikan video tentang penyebaran berita hoax ya. Apa yang terjadi jika kita menerima dan menyebarkan informasi yang salah? Apa yang terjadi kalau kita menerima atau menyebarkan informasi yang salah? Seperti dalam berita tadi akan terjadi. Merugikan orang lain. Pelakunya diapakan? Ditangkap. Nah, itulah yang terjadi kalau kita menjadi salah satu penyebar berita hoax. Ya. Jadi kalau seandainya kita dapat berita, kita sebarkan. Jadi bukan membuat, tapi dia menyebar. Ya, dia menyebarkan berita itu kepada yang lain. Ya, akhirnya yang punya bakso tadi tidak terima. Ya, punya bakso itu tidak terima, dia lapor ke polisi dan akhirnya menangkap penyebar berita hoax. Terus siapakah yang akan diuntungkan dan dirugikan dalam hal ini? Siapa yang akan diuntungkan? Konten kreatornya, penyebarnya yang diuntungkan. Ya mungkin apa? Karena dapat duit dari konten dia. Tetapi dia merugikan pemilik bakso. Oke. Mungkin konten kreator ini akan mendapat keuntungan karena nanti dengan berita yang viral seperti ini, berita ini akan ratingnya tinggi, dapat like atau penontonnya banyak, ya begitu dapat uang dari hasil konten itu. Nah, tetapi yang dirugikan adalah pemilik bakso. Akhirnya ketika orang mendengar berita itu, orang jadi tidak apa? Tidak mau membeli bakso ke tempat warung bakso yang tadi ya, karena ya mereka sudah percaya bahwa benar bakso itu terbuat dari daging tikus. Ada yang makan daging tikus ini? Ada. Ya. Jadi itu. Nah, sangat merugikan.
Tapi kalau seandainya penyebar ini dituntut atau yang warung bakso itu tidak terima, akhirnya si konten kreator ini juga akan rugi. Ya, rugi kenapa? Biarkan di penjara. Ya, tadi ditangkap polisi penjara. Ya, mungkin minta maaf saja nggak cukup ya. Oke, bagaimana derajat konik melalui ajaran kitab suci dan ajaran gereja berkenaan dengan sikap kritis terhadap pengaruh media massa? Bagaimana ajaran konik pemikiran kalian tadi, kalian tahu mengerjakan soal bagaimana ajaran konik? Tentunya ajaran konik menentang yang namanya berita hoax. Sekarang kalian masuk ke kelompoknya seperti kelompok kita pakai kelompok yang kemarin ya. Nah, dalam masuk ke kelompok, lalu saya sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Jadi, nah ini ada 5 pertanyaan, ada 6 ya. Nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Mohon untuk kerjasamanya, jangan mengharapkan hanya satu orang saja yang kerja ya, tetapi semua anggota kelompoknya bekerja, begitu ya. Oke, silakan kalian di dalam kelompok dulu. Oke, udah dalam kelompoknya ya. Ini saya bagikan lembar kerja peserta didik. Ini kelompok berapa kemarin? Oke, perhatikan ke sini sebentar ya. Tadi saya sudah bagikan kalian lembar peserta didik ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di situ nanti di atas itu kalian tulis nama kelompok kalian ya, nama anggota kelompoknya. Terus di situ juga ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan itu yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah silakan kalian bekerja dalam kelompok. Oke, boleh mulai. Oke, silakan kalian cari di buku paket, boleh membuka HP ya. Kalian boleh gunakan HP-nya juga untuk browsing, cari jawabannya ya. Boleh, silakan buka HP-nya. Tapi HP-nya digunakan untuk browsing ya, bukan untuk yang lainnya. Untuk cari materi, untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk diskusi ya. Ini salah satu ajaran gereja juga, bisa kita mampir di situ. Itu boleh dicek juga ya. Gimana, ada kesulitan? Ada ya? Gimana masih ada? Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Pastikan semua pertanyaan itu dijawab semua ya. Atau ada yang selesai? Belum. Oke, kalau belum lanjutkan, silakan. Oke, udah selesai ya. Waktunya udah 20 menit nih untuk diskusi. Nah, sudah semua ya.
1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Udah. Oke, semuanya udah selesai. Oke, kalau udah selesai, kita mau presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Ya, udah siap presentasi? Ya, siap. Oke. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kalian SPG dulu ya, supaya kalian semangat lagi ya. Oke. Duduk seperti semula lagi. Duduk kembali seperti semula lagi. Kembali ke semula. Pelan-pelan aja guys waktunya ya. Oke. Kita mau SPG dulu supaya kalian tidak ngantuk ataupun kembali bersemangat lagi. SPG-nya tentang Pancasila. Hafal semua Pancasila? Ada berapa Pancasila? 5. Ada 5. Udah hafal semua ya? Udah. Nah, kalau udah hafal, saya yakin karena ini dari SD sampai SMA mungkin tiap hari Senin kalian mengucapkan Pancasila ya. Oke, kalau sudah silakan berdiri. Caranya begini. Nanti kalian ucapkan Pancasila per kata ya. Jadi nanti mulai dari Amel, Rian, Jimmy dan sampai selanjutnya sampai setelah ini Kak Amel lagi. Siapa itu dengan cepat ya. Siapa yang salah ataupun lambat menjawabnya dianggap kalah. Ya, dianggap kalah, gugur begitu ya. Jadi nanti begini. Amel Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan seterusnya ya, begitu ya. Oke, ini untuk mengecek konsentrasi kalian sampai di mana ya. Nanti bisa saja saya yang pertama ini saya mulai dari Amel, bisa saja nanti yang kedua bisa kalau udah salah saya mulai dari Yuni atau kamu lagi ya, begitu ya seterusnya. Oke, konsentrasi siap? Siap. Amel. Pancasila. Langsung. Oke, kita ulangi. Ini masih ulangi ya. Nah, jadi ini Pancasila 1 gitu ya. Kita kasih satu kesempatan lagi ya. Kita satu kata aja, satu kata habis sampai ready nanti Amel lagi. Ini ngecek konsentrasi kalian gimana. Oke, kita mulai. Amel. Pancasila. 1. Ketuhanan. Lagi. Oke, habis ini nggak ada ulangi-ulangi lagi ya. Ini udah mulai. Ya, jadi Pancasila 1. Ketuhanan. Ya. Begitu ya. Oke, udah paham? Paham ya? Oke. Mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Esa. 2. Kemanusiaan yang adil, beradab. salam dan oke, silakan duduk kamu. Oke, satu orang salah ya, kita gugur. Kita mulai dari Yuni. Pancasila. 1. Kemanusiaan. Oke, kita mulai lagi ya. Ini tak pakai seru nih. Ready? Pancasila. 1. Jimmy. 3. Pancasila. Hah? Gugur. Oke. Yang mana nih? Oke, nah sekarang silakan duduk ya. Oke. Silakan. Nah. Nanti kalau mau diselesaikan semua waktunya nggak cukup lagi. Oke. Masih semangat ya? Masih semangat. Kalau begitu kita lanjut presentasi. Kita mulai dari kelompok 3. Sudah siap ya kelompok 3? Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
depan. Adanya manipulasi informasi yang disengajakan oleh pihak untuk mempengaruhi opini publik demi keuntungan tertentu, mendorong orang lain untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan, menggunakan media untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan sesuai ajaran iman Katolik. Sekian dari presentasi kami. Ucapkan terima kasih. Tadi kelompok 3, sekarang kelompok 2. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veneranda Yuni Ayu. Saya Julius Dibiarno. Saya Jok Caputra. Saya Terpeganggu. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan contoh kasus media yang telah disajikan, apa masalah utama yang kamu temukan? Masalah utama yang ditemukan adalah yang pertama, penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi yang menyebabkan salah paham dan kebingungan di masyarakat. Yang kedua, kitab suci yang mengajarkan pentingnya bersikap kritis terhadap informasi. Jawabannya, orang yang bijak hati akan menerima perintah, tetapi orang yang bodoh berbicara dengan kebohongan. Amsal bab 10 ayat 8. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Gunakan media untuk inspirasi kebaikan sesuai dengan ajaran iman Katolik. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mau bertanya? Iya, bertanya yuk. Ada yang bertanya kan? Ya. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, kami akhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita mulai. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan presentasi hasil kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Data. Dan saya Yaristo. Apa penggunaan media yang bertanggung jawab? Yang pertama, verifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, hanya mengikuti akun atau media yang terpercaya. Yang ketiga, menyebarkan pesan positif sesuai ajaran iman Katolik. Demikianlah presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah, silakan. Kenalkan, saya dari kelompok 2. Boleh menjelaskan pertanyaan nomor 5 tadi? Jawabannya, setelah melakukan investigasi, apa yang kalian sebutkan tentang sikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan media massa? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kesimpulan investigasi kami, sikap kritis dan tanggung jawab ini dalam penggunaan media sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan melindungi masyarakat dari penggunaan media. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada. Cukup ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali. Oke, terima kasih. Pada hari ini kalian telah melaksanakan diskusi kelompok, ya, mendiskusikan yang saya berikan tadi, pertanyaan-pertanyaan, dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik, ya. Kalau saya melihat tadi kita boleh evaluasi sedikit ya tentang dari mulai diskusi sampai presentasinya. Kalau kita lihat tadi diskusinya
bekerjasama dengan baik. Ya. Terus presentasi, nah presentasinya juga sudah bagus, cuma ya ada sedikit yang harus diperbaiki, mungkin cara membacanya atau cara menyampaikannya itu mungkin lebih diperjelas lagi. Terus contoh-contoh yang disampaikan mungkin lebih diperbanyak lagi supaya untuk memperkaya pengetahuan kita, ya seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya tadi kalau kita melihat dalam video tadi, itu video tentang apa? Penyebaran informasi atau berita hoax, ya itu tadi tentang warung bakso, katanya bakso itu terbuat dari daging tikus. Nah, jadi masalah utama yang kita temukan tadi itu intinya itu manipulasi informasi, ya manipulasi informasi yang disengaja oleh seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari yang usaha orang lain, ya itu ya. Apa dampak penyebaran informasi tadi? Apa dampaknya? Membuat orang percaya pada hal yang tidak benar. Jadi dari video tadi akibatnya banyak orang yang percaya, ya tentang bahwa warung itu baksonya mengandung dari daging tikus. Banyak orang percaya, akibatnya apa? Orang tidak mau lagi makan di warung itu, jadi sepi warungnya, seperti itu ya. Nah, ayat kita suci dari mana Kak? Tentang apa punya kalian? Ayat kita suci tadi, boleh sebutkan salah satunya? Amsal bab 10 ayat 8. Orang yang bijak hati akan menerima perintah, tetapi orang yang bodoh berbicara dengan kebohongan. Orang yang bijak hati akan menerima perintah, tapi orang yang bodoh berbicara dengan kebohongan. Orang yang bodoh berbicara dengan kebohongan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang bodoh itu berbicara tentang kebohongan. Nah, nggak ada yang mau dikatakan bodoh kan di sini kan? Nah, jadi jangan pernah berbicara tentang kebohongan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini terapkan di dalam kehidupan kalian. Jangan sampai nanti kalian jadi bermasalah karena tidak kritis menggunakan media massa, ya. Ya, oke. Sebagai kegiatan penutup kita, sebelum kita mengakhiri, kita akan kembali mengerjakan soal. Ya, ini untuk mengetes sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini, ya. Oke, kita lanjut asesmen sumatif ya. Silakan dibuka kembali HP-nya. Silakan tulis nama lengkap kalian. Gitu. Mulai kerjakan. Waktu pengerjaannya 7 menit ya. Supaya nggak lama, 7 menit. Sudah selesai. Victorianus. Yang ketiga, yang kedua itu ada Garden. Masih tadi kedua juga ya Garden. Yang pertama Amelia Agatha. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Ada peningkatan dari yang pertama tadi, ya. Jadi kita akan melaksanakan refleksi pada hari ini. Apakah ada kesulitan dalam tugas pada hari ini? Tidak. Semuanya berjalan dengan baik. Ya. Oke. Presentasinya ada kesulitan? Tidak. Oke.
kita pun sudah hampir habis. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, atas keaktifan kalian hari ini. Tetap berpikir kritis dan selalu berpikir kritis ya dalam menghadapi informasi-informasi yang berkembang saat ini ya. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh konten-konten yang mungkin menarik tetapi belum tentu baik atau benar, seperti itu ya. Jangan sampai kalian menjadi korbannya. Nah, oke, untuk materi kita selanjutnya yaitu bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Ya, itu materi yang akan kita bahas nanti minggu depan. Ya, jadi boleh kalian baca-baca dulu, boleh cari-cari dulu informasi tentang apa sih bersikap kritis terhadap ideologi, apa sih ideologi yang berkembang saat ini, atau apa sih gaya hidup itu yang saat ini berkembang, ya seperti itu. Silakan kalian cari, silakan kalian baca dulu ya. Jadi itu, oke, saya rasa cukup sampai sini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin yang ditunjuk kedua penutup siapa? Ya. Ya. Oke, silakan kalian